Selamat sore Jemaat FV Nation dan selamat tahun baru juga. Dan di awal tahun 2022 ini baik untuk kita memberikan kesempatan waktu yang terbaik untuk kita datang menyembah Tuhan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Boleh kita berdoa bersama-sama? Tuhan, kami mengucap syukur untuk masuk ke tahun 2022. Kami mengucap syukur untuk pengawalan-Mu, penjagaanmu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu yang begitu dahsyat atas hidup kami. Tuhan, Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk dapat yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seorang anak lahir
Saudara, kita baru di minggu yang pertama di tahun 2022 ya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini ya. Kalau kita melihat ke belakang, tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan ya. Kita masuk di dalam musim pandemi yang cukup panjang ya. Banyak di antara saudara yang mungkin mengalami dampak langsung dari pandemi, baik itu secara kesehatan, baik itu secara finansial, secara ekonomi. Bahkan ada di antara saudara yang kehilangan orang-orang yang saudara kasihi sepanjang masa pandemi ini. Tetapi mari kita tidak hanya fokus kepada pandemi, tetapi yang lebih penting adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, apa yang Tuhan mau kita berkontribusi di dalam lingkungan kita masuk tahun 2022. Saudara, yang jelas Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara, hari ini saya ingin membagikan kepada saudara dan kita belajar bersama-sama untuk punya perspektif tentang siapa diri kita, dan karena kita tahu siapa kita, apa yang perlu kita lakukan. Saya akan mulai dengan Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dikatakan Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan kata lain, dia tahu siapa dirinya, tapi dia tidak mengambil privilege sebagaimana dia ada. Dia mengosongkan dirinya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kesetaraan dengan Allah mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan kita. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan dan kita baru melewati masa-masa merayakan Natal ya, beberapa minggu yang terakhir. Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus setara dengan Allah. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi pada waktu dia datang, dia menjadikan dirinya setara dengan manusia. Ya, dia harus kosongkan dirinya. Dia harus kosongkan atributnya. Dia harus jadi sama seperti saudara. Sebagai manusia, dia sebagai anak kecil dia main dengan anak kecil yang lain. Dia bertumbuh dengan cara yang sama dengan anak-anak yang ada di Palestina pada waktu itu. Dia bicara dengan bahasa yang sama. Dia nggak pakai bahasa malaikat, saudara. Dan dia hidup dan dia mencari nafkah sebagaimana orang yang ada di sekelilingnya. Setara dengan Allah, tapi mengosongkan dirinya. Nah, saudara, saya tidak tahu apa setiap saudara, apa posisi saudara. Saudara mungkin punya posisi setara dengan CEO, saudara punya posisi setara dengan apa, tetapi sama seperti Tuhan kita mengosongkan dirinya, Tuhan mau kita mengosongkan diri. Pada waktu kita pakai atribut kita untuk kemudian kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, seringkali justru itu menjadi hambatan untuk kita melayani. Ya, Yesus supaya tidak terhambat dia melayani, dia kosongkan dirinya dan dia mengambil rupa seorang hamba. Pertanyaannya untuk kita, apa yang kita mau lakukan supaya kita bisa efektif untuk menjadi berkat buat sesama kita di tahun 2022. Saya membacakan 2 ayat di dalam Matius, dikatakan Matius 10 ayat 26 dan 27. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Di ayat berikutnya dikatakan sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba. Mengapa dia mengambil rupa sebagai hamba? Supaya dia bisa melayani. Kalau dia mengambil rupa sebagai raja, maka dia akan dilayani, saudara. Jadi, bagaimana saudara menempatkan diri saudara itu membuat saudara mampu untuk melayani atau saudara memilih untuk dilayani. Yang terbesar tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang pada waktu saudara perlu sesuatu akan melayani saudara.
Tetapi yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah yang mau untuk memberi diri untuk melayani. Dan mau untuk menjadi hamba dan bukan mau menjadi tenar. Nah saudara, banyak kali kita tidak mau menolong atau orang tidak mau menolong orang lain pada waktu tidak ada orang tahu. Itu sebabnya ada orang-orang tertentu yang tetap mau menolong selama apa yang dia tolong, apa yang dia kontribusikan itu dikenal atau dicatat oleh banyak orang. Dipuji, wow dia hebat, dia murah hati, dia melakukan A, B, C, tetapi tanpa apa yang bisa dilihat oleh orang lain, banyak orang tidak mau melakukannya. Saya mendorong saudara di tahun 2022 untuk punya kerinduan menjadi yang terbesar lewat pelayanan kita, bukan lewat posisi kita. Apapun posisi kita, seringkali justru posisi itu yang perlu kita tanggalkan supaya kita bisa melayani dengan lebih efektif. Karena yang terbesar dalam kerajaan Allah bukan yang punya posisi yang paling tinggi, tetapi yang justru mau melayani. Yang menjadi terkemuka di antara kamu, kata firman Tuhan, di dalam kerajaan Allah adalah orang yang mau bersikap sebagai hamba. 2022, mari saudara, kita mulai. Kita melihat kepada lingkungan kita, kepada orang-orang sekeliling kita, begitu banyak hal yang kita bisa layani mereka. Begitu banyak orang yang butuh pertolongan, baik secara praktis, baik doa-doa kita, baik encouragement dari kita, kata-kata dorongan untuk mereka, karena apa yang mereka dan dunia ini sedang lewati. Mari jangan sia-siakan waktu kita masuk 2022, Gereja Every Nation, kita jadi berkat lewat apa yang kita layani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di minggu pertama tahun 2022 kami diingatkan bahwa setiap kami perlu melayani. Dan kami perlu menanggalkan atribut, reputasi, semua perkara yang menghalangi kami untuk bisa menjadi efektif melayani banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka pintu-pintu buat kami. Sehingga apapun yang kami lakukan boleh jadi berkat. 2022 kami melihat hidup kami berbuah banyak buat kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.